Sangat mudah bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Tapi yang Tuhan mau, sebelum pertolongan itu tiba, sebelum berkat itu datang, sebelum mujizat itu terjadi atas hidupmu, hidupku, Tuhan mau kita punya karakter yang baru. Tuhan mau kita punya hati yang baru. Tuhan mau kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan mau kita punya hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita punya karakter yang rendah hati. Bisa aja Tuhan langsung kasih berkatnya. Tapi banyak orang begitu berdoa, mohon maaf saudara, kadang-kadang suka lupa diri. Waktu langsung ada berkat jadi sombong. Waktu langsung ada berkat jadi lupa diri. Waktu langsung ada berkat jadi mohon maaf, lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa istri, lupa suami, lupa anak-anak. Karena apa saudara? Karena karakternya belum matang. Karena karakternya tidak nempel sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, dan ketika saudara sedang bersabar itu, jangan berdiam diri. Iringilah dengan tetap berdoa. Tetap doa buat suamimu, tetap doa buat keluargamu. Anak-anak muda, tetap berdoa buat orang tuamu, agar orang tuamu yang belum kenal Tuhan, Tuhan jamah pada waktunya Tuhan jumpai, agar mereka bertobat dan terima Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, anak-anak muda, jangan berhenti berdoa buat masa depanmu. Ya, saudara, untuk pekerjaanmu. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena doa mengubahkan segala sesuatu. Karena doa membawa saudara dan saya, kita melihat kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Siapa yang di sini hidupnya karena kuasa doa? Bilang amin. Ya saudara, hidup saudara dan saya karena kuasa doa. Hidup saudara dan saya karena kita ada di tempat ini, kita mengucap syukur dan kita menyembah Tuhan. Percayalah, orang-orang yang berharap pada Tuhan, harapannya pasti Tuhan genapi. Darah Yesus beri saya kemenangan di dalam hidup. Amin. Ya, darah Yesus yang tercurah bagi saudara dan saya, hari ini kita terima, kita dapatkan. Jangan berhenti di kita, tapi saksikan darah Yesus. Setiap kali kita mengangkat darah Yesus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Jadi ketika engkau mengangkat darah Yesus ini di rumahmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, ya di toko daganganmu, engkau memberitakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ada tempat pekerjaan, ya tinggal di rumah, misalnya masuk rumah baru, tempat usaha yang baru, sebelum mulai usaha bisnis, sama-sama keluarga angkat perjamuan kudus. Amin saudara. Bawa hadirat Tuhan, sembah Tuhan Yesus di rumahmu, di toko daganganmu. Amin. Ya saudara, undang hadirat Tuhan, urapi rumahmu, toko daganganmu dengan minyak urapan. Ya saudara, bapak-bapak pimpin perjamuan untuk keluargamu. Ya, pagi-pagi berangkat kerja, berangkat sekolah, pimpin perjamuan kudus. Karena darah Yesus adalah darah kehidupan. Katakan amin. Apa yang kau imani, apa yang kau doakan, apa yang kau tulis, apa yang kau katakan dengan imanmu, itu akan terjadi bagi hidupmu, keluargamu, karirmu, pekerjaanmu, masa mudamu. Diberkati Tuhan, akan melihat mujizat kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini ya saudara, jangan anggap sepele kuasa doa. Iya saudara, saudara dan saya kita harus berjaga-jaga berdoa. Amin. Karena berjaga berdoa, saudara dan saya dijauhkan dari yang namanya pencobaan. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ingatkan sama Petrus dan Yohanes, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging lemah. Iya saudara, roh penurut ikut berdoa, daging lemah. Apa sih Pak Pendeta pencobaan? Biasanya kan sehari-hari ya. Ya kita sehari-hari sering kita menghadapi tantangan pencobaan yang muncul dari diri kita sendiri, muncul dari pikiran kita sendiri. Contoh, ya saudara, ketika saudara dan saya diperhadapkan harus mengatakan yang benar, harus mengatakan yang jujur. Kadang-kadang orang punya pikiran tergoda, muncul satu cobaan. Udahlah, nggak usah jujur-jujur banget. Ya, bohong dikit nggak apa-apa. Zaman sekarang mah bohong dikit demi kebaikan. Ya saudara, mana ada bohong demi kebaikan. Bohong is bohong. Ya saudara, nggak ada orang kecil doang itu bohongnya. Masih banyak itu kesalahan orang lain yang kesalahannya lebih gede. Di hadapan Tuhan nggak ada kecil, nggak ada gede. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya kita harus belajar, kita harus memahami, kita harus percaya bahwa perkataan saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur, berkatmu tidak kemana, berkatmu dalam Tuhan pasti naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, pasti berhasil. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa mengingini milik sesamamu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang jangan mengingini milik sesama.
Ya saudara, jangan menginginkan milik sesama. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Iya, kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, maka siapa jadi lawan kita? Amin. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, bisnismu berhasil, usahamu maju, keluargamu dipulihkan, diberkati, berbahagia. Saudara dan saya kita sehat, bukan hanya sembuh, tapi Tuhan kasih bonus panjang umur. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan dong, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Karena Tuhan mau pikiran kita pikiran yang benar. Karena pikiran yang benar akan menghasilkan kehidupan yang diberkati. Karena cara hidupmu, cara pikirmu akan menentukan kehidupanmu. Amin. The way you think will determine your character. The way you live will determine your future. Ya, cara hidupmu akan menentukan masa depanmu. Cara berpikirmu akan menentukan karaktermu. Orang hidup ada karakter. Orang hidup hari ini ada masa depan. Itu sebabnya masa depan saudara dan saya tergantung hidup kita pada hari ini. Ya, kalau saudara dan saya kita hidup bergaul dengan Tuhan, saya percaya Tuhan beri rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus, roh Allah itu lebih besar dari segala pergumulan masalah kita. Ada di dalam saudara dan saya. Kita menang atas segala pencobaan, kita menang atas segala perkara, kita menang atas segala penyakit, menang atas segala dosa, menang atas segala setan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi Tiberias, karena kasih sayang Tuhan, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kita semua misionarisnya Tuhan. Saat saudara dan saya angkat darah Yesus, kita jadi misionaris. Amin. Misionaris Pak, harus ke Nepal ya Pak? Enggak juga. Ada bagiannya masing-masing. Saudara enggak, itu kan panggilan. Iya saudara, kalau saudara tidak ke Nepal, tidak ke India juga enggak apa-apa. Sesederhana saudara mengatakan berkat Tuhan, bagi firman Tuhan, share firman Tuhan, share kebaikan Tuhan di grup WA keluargamu masing-masing. Kalau saudara kita diberkati dengan jari-jari dan jempol, biarlah jempolmu mengetik kebaikan Tuhan di sosial mediamu. Amin. Biarlah jari-jari kita memberitakan, men-share. Itu misionaris namanya. Iya saudara, kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Amin. Bersabar, berdirilah teguh, tetaplah berdoa. Iya saudara, ada banyak orang berkata, Pak, sabar itu gak enak. Memang. Iya saudara, saya percaya saudara bahwa sabar itu gak bisa jadi dalam 1-2 hari. Iya saudara, karena bersabar itu proses seumur hidup. Sabar gak bisa jadi 1 kali 24 jam. Yang 1 kali 24 jam itu lapor RT. Iya saudara, sabar gak bisa jadi dengan instan. Ya saudara, itu sebabnya kita bilang, latihlah dirimu beribadah, karena di dalam ibadah mengandung janji. Latihlah dirimu berdoa, karena doamu meluputkanmu dari setiap yang jahat, memeliharamu dari segala yang jahat, melindungi saudara dan saya dari sakit penyakit, dari segala rancangan jahat. Saudara dan saya, kita akan melihat, menerima berkat upah yang indah dari kerajaan sorga bagi orang percaya. Yang setuju boleh bilang amin. Katakan berikan kemuliaan tepuk tangan sekali yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kalau saudara dan saya hari ini kita menempel penuh di dalam Tuhan, dengan Tuhan, maka saudara, saya mau katakan apapun yang kita hadapi, karaktermu, karakterku di dalam Tuhan, saudara dan saya akan melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang kau doakan, apapun yang hari ini saudara dan saya kita katakan dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjawab saudara dan saya. Dari kemuliaannya kepada kemuliaannya, memberkati saudara dan saya, diberkati, berhasil, sehat, sembuh. Tuhan beri mujizat yang indah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bersabarlah ya, dan percayalah pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Katakan amin. Untuk jadi sabar itu perlu latihan. Amin. Kenapa? Karena itu sebuah karakter. Iya saudara, tapi bukan berarti mustahil. Bagi dunia sabar itu mungkin sulit, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Katakan amin. Karena ketika saudara dan saya kita bergaul, itu tadi saudara, bergaul dengan Tuhan, saudara dan saya bersyukur, bersukacitalah. Setiap penantianmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya saudara, ada upah, ada berkat
di dalam kesabaran kita mengiring Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, sabar itu mahal. Kenapa? Ya saudara, karena apa yang saudara dan saya kita rindukan, kita doakan, kita imani, ya saudara, pada waktunya Tuhan itu akan menjadi indah, sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Karena dengan mengingat kebaikan Tuhan, saudara dan saya dikuatkan hati kita dan dipelihara, dilindungi dari segala yang jahat. Amin saudara. Tetaplah lakukan yang baik, tetaplah lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saudara, kalau kita pikir kita mau menyenangkan hati semua orang, capek. Karena kita gak bisa bikin hati semua orang suka sama kita. Tapi kalau kita fokus menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan kasih berkat penyediaannya. Tuhan kasih kita saudara dan saya kuasa, kemuliaan, mujizat berkatnya. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tapi karena Tuhan setia, dia gak bisa gak setia. Dia kasih, dia gak bisa gak kasih. Karena dia adalah kasih. Karena Tuhan kasih, Tuhan setia. Saudara dan saya harus meresponi, ya saudara, kasih sayang Tuhan dengan menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Tetaplah setia di dalam kebenaran. Tetaplah setia walaupun lingkunganmu gak baik. Pak, gak ada orang baik di pekerjaan saya, semuanya toksik. Gak ada orang baik di kantor saya, satupun gak ada yang baik. Kalau tidak ada baik, tidak ada yang baik di tengah-tengah kantormu, pekerjaan, lingkunganmu, jadilah satu yang baik. Amin. Iya, gimana Pak? Saya juga orang yang ya siapa bilang ada orang yang sempurna? That's why we need Jesus. Itu sebabnya kita perlu Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya, kita yang terus mendekat pada Tuhan, setiap hari terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak. Saudara dan saya dibuat Tuhan segambar serupa setiap hari, semakin serupa, semakin segambar, semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan. Tidak mudah, ya saudara, untuk menghadapi tantangan pencobaan yang kita hadapi, di mana muncul dari diri sendiri. Ya, makanya saudara, orang bijak di luar berkata bahwa musuh terbesar yang dihadapi oleh seseorang adalah dirinya sendiri. Ya, bukan dari luar, bukan dari ya saudara sekitarnya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, itu sebabnya saudara, seringkali saudara dan saya kita mungkin mendengar, Tuhan, ya, tolonglah Tuhan, cobaan apa lagi ini? Ya, orang menganggap cobaan itu, pencobaan itu datang dari Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah memberi cobaan atau godaan kepada anak-anaknya. Bahwa ketika diberi ruang, ya saudara, namanya pencobaan dan godaan itu akan membuahkan keinginan. Keinginan itu berbuah yang namanya dosa. Dan dosa kalau dibiarkan ujungnya maut. Saudara dan saya, kita tolak maut. Katakan amin. Kita menang atas dosa. Amin. Oleh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya menang atas segala penyakit, menang atas segala resesi, menang atas segala setan. Saudara dan saya, kita melihat berkat pertolongan Tuhan setiap hari tercurah bagi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua yang keluar dari lidah bibirnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, akan berhasil. Ya saudara, kebenaran yang saudara dan saya miliki adalah karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Ya, Jesus himself, dia yang berkata, "For I am the way, I am the truth, I am the life." Siapa yang mau hidup harus tinggal dalam kebenaran. Siapa yang mau selamat harus tinggal dalam Yesus. Katakan amin. Dan Yesus sendiri adalah kebenaran sejati itu. Orang yang tinggal dalam Yesus, orang yang tinggal dalam kebenaran, hidupnya akan menghasilkan kebaikan. Dia saudara, jadi kebenaran akan memproduksi kebaikan. Tetaplah setia walaupun ya saudara dan saya kita mengalami ya hari-hari ini situasi lingkungan mungkin tidak baik, tapi tetap setia di dalam kebaikan, tetap setia di dalam kebenaran. Saya ingat saudara, ya waktu istri saya mau bersalin, ya saudara, anak kami, ya itu pun juga sangat cepat, ya tapi ada saatnya tersendat juga, ya saatnya juga. Ya iman saya juga, ya saya mengingat kasih janji Tuhan, ya saudara, bahwa dikuatkan juga. Ya awalnya kami udah di ruangan rumah sakit, udah mau persiapan. Memang istri saya udah tahu gitu, kami udah tahu mau masuk ke ruang bersalin, tapi belum ada rasanya. Istri saya bilang lapar nih gitu. Saya pergi beli sate di depan rumah sakit. Ya singkat cerita kembali ke ruangan rawat, saya lihat istri saya udah nggak ada. Saya pikir, pengangkatan apa gimana nih?
Ya, dalam hati kalau pengangkatan bareng-bareng lah Tuhan. Iya saudara, karena itu kan iman kita ya saudara ya, sesuai dengan janji firman Tuhan. Ya, saya lihat gak ada orang, suster gak ada. Waduh, saya cari orang, mana mau nanya istri saya kemana nih. Saya hampir turun ke lobi, di lift tiba-tiba ada satu suster lewat. Saya percaya tuh suster itu pasti dikirim Tuhan juga. Iya saudara, untuk menjawab pertanyaan saya, istri saya kemana? Saya bilang, oh istri bapak yang namanya ini ya. Iya, udah masuk pak, ruang bersalin. Cepat sekali pak, udah pembukaan. Oh bener saudara, udah pembukaan. Ya, bukan pembukaan gedung, bukan. Pembukaan udah siap bersalin gitu saudara. Ya, dari pembukaan 2, 3, 4, cepat sekali. Sampai di pembukaan keberapa gitu saudara, tiba-tiba agak tersendat. Ya, dokternya langsung bilang sama saya, Pak, ini kalau lama pak, ya anak bapak saya sedot. Wah, saya bilang sedot gimana? Dokter maksudnya pakai alat pak, disedot kepalanya. Waduh, saya udah mikirnya udah aneh-aneh sudah. Dalam hati saya berdoa, Tuhan anakku mulia, anakku sehat, lahir normal sehat, tidak disedot. Aku tolak kepala peang. Iya sudah. Ya, ya kalau disedot kan kepalanya kan begitu sudah. Kayak minion. Tolak ya. Iya sudah. Saya mikirnya udah, waduh disedot pakai apa saya juga nggak ngerti. Ya ini Pak ada alatnya. Waduh ya, enggak Tuhan. Ya anakku mulia, sehat selamat, istriku juga sehat selamat. Ya saya kasih semangat sama istri saya karena saya dampingin di sebelah. Semangat gitu. Istri saya bilang semangat kamu olahraga katanya gitu. Ya, iya semangat nih saya bilang gitu. Ya Pak Pendeta, Pak ini masih lama nih Pak. Sebentar dokter, saya doa. Ya udah jangan lama-lama. Saya ambil minyak urapan. Tuhan kau yang janji bahwa kami diurapi mulia, bahwa kami pun mulia, sehat, sempurna, normal, diberkati. Saya bilang sama istri saya, buka mulut, saya kasih minyak urapan, masuk di mulutnya. Nggak nyampe 5 menit, anak kami lahir, sehat, selamat, diberkati oleh karena kasih kuasa anugerah Tuhan. Kuasa Tuhan besar. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan dong sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Kalau orang lain ditolong, saudara dan saya juga ditolong Tuhan. Katakan amin. Biarlah kesaksian ini saudara menguatkan imanmu-imanku. Tangan Tuhan bekerja. Amin. Tangan Tuhan yang kuat bekerja atas hidupmu. Katakan amin. Waktu lahir anak saya saudara, di bulu matanya ada minyak urapan. Iya saudara. Waktu umurnya 2 tahun, iya saudara, bulu matanya panjang. Kita kalau jalan-jalan ke mall, itu kalau anak-anak perempuan lihat anak saya laki saudara, ih lucu bulu matanya ini, dede bayinya, ya panjang bisa nyetop bajai. Aduh netizen 62 ada-ada aja. Segala bulu mata lah nyetop bajai. Ya, saya percaya saudara, ya anakku, kita mulia, diberkati menjadi generasi juara, generasi the best, the biggest di bidangnya, generasi majikan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan tepuk tangan lagi buat nama Tuhan. Memang saudara, ya kita orang hidup, ya kita mengalami tantangan, masalah, bahkan banyak orang yang mohon maaf saudara, ya hari-hari ini ya tidak terkecuali juga orang Kristen dikalahkan masalah, dikalahkan perkara dalam hidupnya, dikalahkan pergumulan, dikalahkan bahkan juga oleh ya keadaan penyakit, ya saudara, keadaan resesi dan lain-lain. Semua itu adalah keadaan-keadaan di akhir zaman. Ya, saudara. Tapi semuanya itu tidak diperuntukkan untuk saudara dan saya. Karena saudara dan saya apa yang diperuntukkan bagi kita, apa yang diprogramkan bagi kita adalah mengalami kemenangan di kerajaan sorga kekal selamanya. Katakan amin. Ya, siapa yang percaya suatu hari mengalami kemenangan di kerajaan sorga kekal selamanya? Katakan haleluya. Amin. Maka saudara, Tuhan sudah berjanji bahwa kemenangan kekal diberikan kepada saudara dan saya. Maka selama di bumi pun Tuhan Yesus juga berjanji dan menjamin saudara dan saya bahwa hidup sehari-hari kita juga di dalam kemenangan. Semua yang dengar bilang amin. Tuhan mau saudara dan saya adalah kita pandang janji Tuhan, pandang kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Karena janji Tuhan lebih besar daripada keadaan kita. Keadaan hari ini mungkin sulit, keadaan hari ini mungkin resesi, keadaan hari ini mungkin ada penyakit. Tapi itu keadaan situasi yang mungkin kata orang namanya kenyataan. Tapi kebenaran selalu berada di atas kenyataan situasi hidup. Kebenarannya untuk saudara dan saya bahwa ada darah Yesus, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Darah Yesus memberkati saudara dan saya, menyembuhkan saudara dan saya, mengangkat saudara dan saya. Kalau engkau diurapi, saudara dan saya jadi orang-orang yang berhasil, yang mulia, diberkati pekerjaanmu. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan dulu yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Raja Yosafat, kalau saudara pelajari,
25 tahun dia memimpin menjadi raja. Dan saya percaya selama 25 tahun dia pasti sudah berhadapan dengan musuh-musuh. Tahu cara berperang. 25 tahun memimpin, gak tahu cara berperang, gak mungkin. 25 tahun dia memimpin, gak mungkin dia gak ngerti apa yang harus dia lakukan ketika dia berhadapan dengan musuh. Tapi ini yang kita pelajari dari Raja Yosafat, dari firman Tuhan. Walaupun dia berpengalaman, walaupun dia punya kemampuan, walaupun dia mungkin bisa minta tolong kepada orang lain, tapi dia menampilkan sebuah sikap, attitude yang saudara dan saya kita harus pelajari, yaitu rendah hati, meminta belas kasihan, pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tolong Raja Yehosafat atau Yosafat, Tuhan yang sama juga menolong saudara dan saya. Engkau dan aku hanya akan melihat pembelaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menyertai saudara dan saya, membawa saudara dan saya pada kemenangan yang gilang gemilang karena kasih kuasa Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya diberkatilah, ya, berbahagialah hidupmu, berbahagialah hidupmu, Bu. Jika hari ini mungkin engkau masih berdoa dan engkau belum melihat suamimu dipulihkan, percayalah, ya, jika engkau tidak melihat namun engkau percaya, suamimu pasti akan dipulihkan. Berbahagialah bapak-bapak, ya, yang hari ini engkau sedang berdoa, ya, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, ya, percayalah dan diberkatilah, ya, kehidupanmu. Karena walaupun belum melihat jawaban doa, tapi engkau percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya kita yang percaya penuh kepada Tuhan, maka percayalah, bagi manusia sulit, tapi bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu berat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya boleh bilang amin. Pertolongan Tuhan di masa lalu itu menjadi kekuatan bagi kita, menguatkan, meneguhkan imanmu dan imanku. Ya saudara, dengan iman kita percaya bahwa kalau kemarin Tuhan tolong, dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan sanggup menolong. Dan besok dan seterusnya dan selama-lamanya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hilang kepercayaan, jangan sampai nggak percaya bahkan. Sekali lagi bersama-sama dengan iman kita. Oh Tuhan layak menuntun membimbing kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Dari manakah pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan Yesus. Kekuatan keselamatan kami datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tanganku. Mari bersama-sama dengan ucapan syukur kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita. Tuhan layak membimbingku, tanganku dipegang oleh-Mu, hatiku berserah penuh, tanganku lagi. Ya, bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang ragu, ketika orang bimbang, Allah sedih. Tuhan sedih.
Tuhan berkenan, Tuhan senang, Tuhan hatinya disenangkan ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang Kristen percaya penuh di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Dalam segala aspek apapun, ya, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, keluarga, ya saudara, apapun yang hari-hari ini saudara dan saya kita alami, percaya penuh bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Bilang sama-sama, Tuhan ada, Tuhan nyata. Dan karena Tuhan ada, Tuhan nyata, Dia akan membawa saudara dan saya setiap hari kita di dalam kemenangan demi kemenangan, dalam mujizat demi mujizat, dalam kemurahan demi kemurahan, dalam berkat demi berkat. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berdoa kita dilatih kesabaran. Di dalam berdoa kita dilatih hal penguasaan diri. Di dalam berdoa saudara dan saya kita menjadi lebih kuat. Katakan amin. Ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya mengingat kebaikan Tuhan, maka dirimu akan jadi kuat, hatimu jadi kuat. Amin. Ya saudara, saudara diberikan kesabaran menghadapi dunia ini, menghadapi rupa-rupa ya permasalahan yang ada, ya rupa-rupa ya saudara pergumulan yang terjadi. Hari-hari ini hari-hari sulit, ya saudara, banyak berita-berita buruk, ya bahkan juga keadaan gak gampang, ya harga-harga naik. Bensin naik, kalau saudara baca berita kemarin, bahan makanan pada naik. Ya saudara, banyak orang-orang yang hari-hari mengalami kesulitan, akhirnya jadi stres, jadi depresi. Kita tolak stres, katakan amin. Saudara dan saya bebas depresi, amin. Ya saudara, hanya dalam Yesus saudara dan saya kita terima pengharapan yang kekal, katakan amin. Hanya dalam Yesus saudara dan saya kita ada perlindungan kekal, katakan amin. Itu sebabnya build yourself. Bangun dirimu, bangun diri kita, saudara dan saya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena waktunya semakin mendekat. Hari kedatangan anak manusia semakin dekat. Prepare yourself, persiapkan diri kita, jauhkan diri kita dari yang jahat. Fokuslah ke depan, perlombaan kita masih panjang. Perlombaan hidup saudara dan saya ada perlombaan iman. Fokuslah kepada mahkota kekal, kepada janji Tuhan di kerajaan sorga. Saya tahu saudara untuk fokus gak mudah, tentu ada perjuangan. Tapi percayalah, perjuangannya saudara dan saya di dalam Tuhan gak ada yang pernah sia-sia. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Harus selalu berdoa, jangan sampai tidak berdoa. Dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ya saudara, kata tidak jemu-jemu itu artinya jangan menyerah atau jangan sampai menyerah. Semua bilang sama-sama, jangan menyerah. Ya, apapun hari ini doamu, apapun hari ini keadaanmu, mungkin pokok doa saudara saya nggak tahu. Ya, kalau saudara nggak bilang sama saya nggak akan tahu pokok doa saudara. Ya, yang tahu adalah saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi apapun hari ini pokok doamu, apapun yang menjadi keinginan hatimu, apapun yang ada di hatimu, di pikiranmu, untuk kau doakan hari-hari ini, bahkan juga minggu-minggu ini, percayalah. Ya, bawalah itu dengan tekun kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, ketika kita tidak menyerah datang pada Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah menyerah atas hidup saudara dan saya. Indah pada waktunya, sampai di ujung jalan sana, saudara dan saya, kita akan mengangkat tangan atas kebaikan Tuhan. Saudara dan saya melihat jawaban doa, doa-doa yang dikabulkan atas hidup saudara dan saya, atas doa-doa yang kita tabur hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang jangan sampai berhenti berdoa. Kalau hari ini kau berdoa untuk suamimu bertobat, jangan berhenti berdoa, Bu. Kalau hari ini kau berdoa untuk anak-anakmu, supaya anak-anakmu hidup dalam Tuhan, jangan berhenti berdoa, Pak. Jangan berhenti berdoa orang tua untuk anak-anak saudara. Jangan berhenti berdoa suami istri untuk rumah tangga keluarga saudara. Jangan berhenti, jangan menyerah. Semua bilang sekali lagi, jangan menyerah. Iya, karena Tuhan mau saudara dan saya mengalami kasih kebaikan Tuhan. Iya saudara, itu sebabnya saudara, hari-hari ini ya Tuhan ajar saudara dan saya always pray, always pray. Terus berdoa kapanpun ya saudara, apapun keadaan kita, terus berdoa, jangan menyerah. Ya, karena jawaban doa bisa Tuhan berikan kapan saja. Ya, indah tepat pada waktunya Tuhan. Hari ini ya sudah, percayalah bahwa Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan pasti akan kembalikan apa yang hilang. Kalau Tuhan ada, hari ini Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitmu. Katakan amin. Maka semua saudara terjadi ketika saudara dan saya percaya. Kuasa Tuhan terhalang ketika ada yang namanya kebimbangan. Kebimbangan dalam Yakobus dikatakan saudara, orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata bimbang itu artinya mendua hati.
Jadi orang yang bimbang, orang yang mendua hati nggak akan terima apa-apa. Orang yang bimbang, yang hatinya bercabang, ya saudara, cukup gereja aja yang ada cabang-cabangnya banyak. Amin. Hati saudara dan saya tidak bercabang. Amin. Ya saudara, bercabang gimana Pak Pendeta? Hari Minggu gereja, ya hari biasa, ya di tempat lain atau di luar Tuhan, duniawi. Ya saudara, saudara dan saya, kalau saudara dan saya ingin melihat kehidupan, kalau saudara dan saya ingin mengalami kebaikan berkat Tuhan, janganlah punya hati yang bimbang. Dengan doa saudara dan saya kita sehat sembuh. Dengan doa karirmu diangkat naik. Dengan doa saudara dan saya keluarga kita bahagia. Amin. Siapa yang percaya hidupnya karena kuasa doa? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. Kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan karena berdoa. Entah itu doa dari suamimu, entah itu doa dari istrimu, doa dari pasanganmu, doa dari orang tuamu, doa dari anak-anakmu, doa dari hamba-hamba Tuhan. Kami pun yang didoakan para jemaat, kita semua ya saling mendoakan. Saya percaya bahwa doa mengubahkan banyak hal. Katakan amin. Orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan bisa berdiri di hadapan siapapun. Amin. Percayalah, Tuhan membela orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam? Amin. Dia tahu air matamu, dia tahu hatimu yang remuk, dia tahu apa yang kau perlukan, kau butuhkan, dia tahu apa yang hari ini kau alami. Jadi datanglah sama Tuhan Yesus dengan hubungan yang baru, hubungan yang lebih dalam lagi. Katakan di dalam doa kepada Tuhan. Siapa yang percaya bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar dalam hidupnya. Siapa yang percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya hidup dalam berkat kemenangan setiap hari. Amin. Kalau engkau percaya dan itu yang menjadi imanmu, kalau itu yang menjadi doamu hari ini, bangun dirimu, bangun hubunganmu, bangun hidupmu lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Karena lebih dalam lagi saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, engkau dan aku tidak akan pernah menyangka, tidak akan pernah kita mengira. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan saudara, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan mau kita punya hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara dan saya hari ini kita datang sungguh-sungguh tekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang sama tolong saudara waktu itu, Tuhan yang sama juga percayalah punya iman akan menolong saudara dan saya. Saudara dan saya di zaman akhir, kita yang ada kuasa minyak dan anggur terpelihara, tetap Tuhan sediakan, Tuhan tolong, Tuhan buat saudara dan saya tidak dirusakkan, diberkati, mengalami janji mujizat kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kananmu, sama-sama bilang dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku percaya, aku beribadah kepada Tuhan. Hidupku dan keluargaku Tuhan pelihara. Aku raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Haleluya. Amin. Karena segala yang mustahil itu hanya ada di tengah-tengah hidup manusia ketika manusia mengukur kuasa Tuhan dengan ketidakpercayaannya. Siapa yang percaya dalam Tuhan hidupnya bahagia? Amin. Siapa yang percaya hidupnya diberkati dalam Tuhan Yesus? Amin. Ya, saya bertanya demikian kepada saudara. Ya, saya percaya juga saudara juga tentu punya pergumulan masalahnya masing-masing. Saudara punya masalah? Ada pergumulan? Salah, harusnya gak usah nanya, udah kelihatan ya. Ada pergumulan pasti ada pertolongan. Katakan amin sudah. Amin. Ya sudah. Ya ada permasalahan, ada pergumulan, ada tantangan, pasti ada pertolongan berkat mujizat Tuhan. Katakan amin. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Katakan amin.
Tapi kalau saudara berserah pada Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Ketika Tuhan tuntun sertai langkahmu, Tuhan yang pegang kendali hidupmu, Tuhan bisa kirim berkat kepada saudara. Tuhan bisa pertemukan orang yang tepat kepada saudara. Tuhan jauhkan segala yang jahat dari saudara dan saya. Tuhan sediakan berkat mujizatnya bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, ya saudara, yang tidak ada jadi ada. Pak Zeki punya anaknya lahir dengan normal, dengan berat hampir 5 kilogram. Ya saudara, lahir normal. Ketika anaknya lahir, ya dokter katakan tidak ada detak jantung. Dokter katakan tidak ada nafas. Beberapa menit dokter vonis langsung tidak ada harapan. Lupakan saja Pak Zeki. Sudah Pak, anak Bapak sudah tidak ada. Mirip nih, sama seperti cerita di firman Tuhan ini. Tapi Pak Zeki tidak diam. Dia mengambil darah Yesus dari tas istrinya, dan dia berkata, yang saya tahu darah Yesus darah kehidupan. Yang saya tahu darah Yesus adalah darah mujizat, darah kesembuhan. Amin. Dia curahkan darah Yesus perjamuan kudus di dalam mulut anaknya. Gak sampai 5 menit, anak itu batuk dan berteriak, tanda kehidupan, menangis, dan ia dibangkitkan dari maut, dibangkitkan dari segala yang jahat, sembuh, sehat, diberkati punya kehidupan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Ya, selain saudara dan saya, jangan dengar apa kata sekitar, tapi dengarlah firman Tuhan. Amin. Dengarlah suara Tuhan lebih banyak daripada suara yang ada di sekitar saudara dan saya. Itu yang akan menguatkan imanmu. Amin. Kadang-kadang malah jangan dengar apa yang ada di dalam dirimu, karena kadang-kadang suara di dalam diri juga suka mencemaskan, bahkan membuat menjadi bimbang. Yang saudara dan saya perlu dengar satu-satunya hanyalah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kebenarannya untuk saudara dan saya. Sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Oleh darah Yesus, saudara dan saya menjadi sehat. Oleh darah Yesus, saudara dan saya ada kuasa, ada kemuliaan, ada masa depan yang indah. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya banyak ketemu sama orang, ya saudara. Apakah ibu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin Pak Pendeta, saya percaya Tuhan. Apakah Bapak percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja? Saya percaya dengan segenap hati saya. Ya, tapi ketika dalam masalah, dalam pergumulan, ya saudara, yang percaya bukan hatinya tapi pikirannya. Wah Pak, kayaknya nggak mungkin deh Pak Pendeta. Ya, orang mulai berpikir dengan logika, orang mulai berpikir dengan nalar, orang mulai berpikir dengan ilmu pengetahuan. Kayaknya nggak bisa deh Pak, karena kemarin Pak saya dengar, ya sekarang ekonomi bisnis lagi slow, lagi kurang baik Pak. Kayaknya untuk usaha bisnis toko dagangan saya maju, kayaknya nggak mungkin di Pak Pendeta. Maka saudara saya mau katakan, ketika kita berpikir dengan pikiran kita, dengan logika ilmu pengetahuan kita, mohon maaf mujizat nggak terjadi. Tapi ketika saudara dan saya menyerahkan hati dan pikiran kita selaras kepada Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, di sanalah mujizat terjadi. Tuhan bertindak atas hidup orang-orang yang percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan dong, kompak buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, yang saya tahu adalah firman Tuhan penuh kuasa, penuh mujizat. Amin. Biarlah telingamu mendengar. Ya saudara, biarlah hatimu mendengar bahwa firman Tuhan untuk saudara dan saya. God is for you, God is with you, God is in you. Amin. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di dalam kita. Dan kalau Tuhan ada di dalam saudara dan saya, tidak ada perkara yang mustahil bagi kerajaan sorga untuk mengerjakannya untuk saudara dan saya. Amin. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita tahu kalau kita orang percaya angkat tangan, Tuhan turun tangan buat kita. Amin saudara. Tuhan mau saudara dan saya, kita membangun hubungan yang intim, yang erat bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur Daud katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah pertolongannya Tuhan. Jangan marah kalau ada orang berhasil, tapi berhasilnya karena tipu daya, berhasilnya karena rekayasa yang jahat. Jangan marah. Jadi gimana dong Pak Pendeta? Serahkan sama Tuhan. Dia yang bertindak atas hidupmu. Katakan amin. Kalau tadi kita menyambut firman Tuhan dengan lagu pujian Waktu Tuhan Pasti Yang
terbaik, percayalah penuh waktu Tuhan yang terbaik atas apa yang hari ini saudara tabur dengan iman kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kau akan tuai dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya melihat kemuliaan berkat mujizat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini pikiranmu pikiran yang benar, pikiran yang memuliakan Tuhan, saya percaya masa depanmu pasti diberkati berhasil. Karena masa depanmu adalah tergantung pikiranmu hari ini. Orang yang berpikir cemas, orang yang berpikir takut, maka sehari-hari hidupnya akan diisi dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi kalau saudara dan saya memikirkan kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, maka kuatlah hatimu. Amin. He will strengthen your heart. Dia akan menguatkan hatimu. If you remember the help of God yesterday. Kalau saudara mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, itulah yang akan menjadi kekuatan hati kita. Ya, orang jadi teguh hatinya kalau mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau saudara dan saya hari ini serahkan sepenuhnya hati dan pikiran. Sekali lagi, kenapa? Karena banyak orang yang hatinya percaya pada Tuhan, pikirannya enggak. Kalau ada Yesus, maka mereka tidak akan mengalami bahaya. Kalau ada Yesus di tengah-tengah mereka, maka mereka akan mengalami berkat keselamatan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ya, hari ini saudara bersama dengan Yesus, saudara dan saya tidak ada bahaya. Dijauhkan dari segala celaka mara bahaya. Katakan amin. Bersama Yesus, saudara dan saya tidak rugi, tidak gagal, diberkati akan berhasil. Keluargamu, keluargaku sehat, kita diberkati umur panjang, kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang, amin, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bersama lagi katakan, dia sanggup, oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Makanya gak heran banyak anak-anak muda yang gak betah di rumah. Kenapa? Karena di rumah keluarganya, orang tuanya gak ada damai. Karena di rumah tangga keluarga orang tuanya tidak ada diusahakan kedamaian. Iya saudara. Makanya banyak anak-anak muda yang lebih senang di kosan temennya. Kenapa? Kalau nongkrong di kos-kosan temennya, dia diterima. Sementara di rumahnya sendiri sama orang tuanya tidak diterima. Dia datang sama mamanya, mamanya bilang, mama gak punya waktu, I don't have time. Ya, mama sibuk. Mama sibuk apa sih? Arisan dong. Datang sama papanya, papanya bilang, ya, lalu waktu dia cerita, ya, papanya malah balik nyalahin dia. Kamu sih, ya, kamu harusnya begini. Dia belum cerita apa-apa, tapi udah disalahin sama papanya. Banyak anak-anak muda yang seneng, ya saudara, bukan di rumah, tapi senengnya di kontrakan temennya. Kenapa? Because they feel accepted. Karena mereka merasa diterima. Karena mereka merasa didengar. Ya saudara, yang harusnya mereka mendapatkan kasih sayang tersebut, harusnya ada di rumah tangga keluarga terlebih dahulu. Amin. Saya mau bilang sama saudara, mari kita berjuang, mari kita berusaha. Amin. Ya saudara, usahakanlah kedamaian. Usahakanlah, ya saudara, rumah tangga keluarga yang cari Tuhan. Saya percaya rumah tangga keluargamu pasti dipelihara Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Rupa-rupa keperluan kebutuhanmu Tuhan pasti jamin. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah. Sama-sama katakan amin. Cara hidupmu hari ini menentukan kehidupanmu. Sekali lagi, cara kita hidup akan menentukan kehidupan kita akan seperti apa. Ya, pola pikir kita hari ini akan menentukan masa depan kita. The way you live will determine your future. Cara hidupmu akan menentukan masa depanmu. Ya, responmu, hatimu, ya, mendengar, menerima firman Tuhan. Ya, saudara, apakah kita buka hati, kita rendah hati di hadapan Tuhan? Ya, itu juga akan menentukan berkat yang saudara dan saya akan terima. Jadi sekali lagi, cara menentukan hasil. Kalau caranya benar, hasilnya baik. Katakan amin.
Kalau caranya benar, ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka saya percaya walaupun saudara dan saya ada di akhir zaman, ya banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak virus, penyakit, masalah, pergumulan, tapi saya percaya Tuhan kehendaki saudara dan saya selamat. Cara hidup benar, saudara dan saya di akhir zaman ini tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Keluargamu, keluargaku di akhir zaman tidak dirusakkan. Tuhan berkati saudara dan saya sehat, umur panjang, berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Saya percaya kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, ya saudara, mereka nggak akan cari perhatian di luar. Ya saudara, kalau kenyang kasih sayang, kasih Tuhan Yesus di dalam rumah, keluarga, rumah tangga, ya saudara, yang diusahakan bersama-sama. Karena saya mau bilang saudara, kedamaian, kebahagiaan itu nggak jatuh dari pohon nangka. Amin. You have to work it out. Saudara harus berjuang, usahakan itu. Datang cari Tuhan. Amin. Ya saudara, saya percaya ketika saudara dan saya datang cari Tuhan, ya saling mengasihi, saling mengampuni. Kalau bahasanya mendiang Papa Riaji, saudara, keluargamu, keluargaku, rukun damai, berkat Tuhan pasti tercurah berlimpah. Siapa yang percaya rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah? Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga itu harus diusahakan. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, diusahakan. Iya, Alkitab yang bilang, bukan saya. Berusahalah hidup damai. Memang harus diusahakan. Ya, bagaimana cara mengusahakannya? Suami istri nggak bisa dua-duanya tinggi. Salah satu harus ada, atau dua-duanya harus mengusahakannya. Ya saudara, harus, ya mohon maaf saudara, tekan ego, harus rendah hati. Ya saudara, bukan rendah diri tapi rendah hati demi, ya saudara, yang namanya kedamaian, kebahagiaan tercipta atas hidup saudara dan saya. Amin. Harus diusahakan. Ya saudara, itu sebabnya saudara, suami istri harus ya rendah hati, berkomunikasi, ya tahan egomu, ya tekan egomu, supaya apa? Supaya ada kedamaian, supaya keluarga saudara dan saya hidup dalam berkat Tuhan. Katakan amin. Ya, saya percaya saudara, bahwa ketika saudara dan saya kita mau membuka hati, ya saudara, memberi hati. Saya tahu saudara, bukan karena kuat gagah kita. Nggak ada orang yang mampu menolong dirinya sendiri untuk diselamatkan masuk sorga. Semua orang perlu juru selamat. Amin. Semua orang perlu kasih Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Tapi kasih Tuhan Yesus pun harus diresponi dengan ya saudara, perjuangan hidup. Ya, Tuhan mau kita berjuang. Katakan amin. Ya, kenapa Pak Pendeta Tuhan mau kita berjuang? Di ayat yang lain, di pasal yang lain, ya firman Tuhan mengajar melalui Paulus. Paulus berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Yang namanya pertandingan harus berjuang. Nggak ada orang ikut pertandingan lalu santai-santai gitu saudara. Masalah memang ada, pergumulan memang ada. Tuhan pun nggak pernah janji langit selalu biru. Tuhan pun gak pernah janji gak akan pernah turun hujan. Tapi apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, percayalah ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada tangan Tuhan yang menyertai saudara dan saya, membawa saudara dan saya masuk pada kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ya saudara, karena doa saudara dan saya, jangan sampai lupa kita rajin terima tubuh darah Yesus. Orang yang mati dalam Tuhan itu diurapi. Kenapa? Supaya suatu hari jasadnya dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya, untuk membawa kita. Alkitab katakan sebelum orang-orang yang hidup, mereka yang mati dalam Tuhan, itu jasadnya dibangkitkan terlebih dahulu. Baru yang hidup akan sama-sama terbang ke sorga. Ya saudara, terbang ke awan-awan menyongsong Tuhan Yesus. Itu yang namanya rapture, atau pengangkatan orang percaya. Amin. Saudara dan saya, ya urapi keluargamu, urapi anak-anakmu, urapi pekerjaanmu, ya rumah tanggamu, bahkan pekerjaan, tempat tinggal kita diurapi Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita, sembah Tuhan.